Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah mesin konversi energi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu energi terbarukan, yaitu energi angin. Nah, energi angin ini, walaupun saat ini bisa dibilang sudah mulai banyak ya digunakan untuk pembangkit, tapi sebenarnya penggunaannya itu sudah sejak lama ya, dari 3.000 tahun yang lalu sudah dimanfaatkan oleh manusia, terutama untuk menggiling biji-bijian ya, seperti biji gandum dan biji-biji yang lain gitu ya. Terus perahu layar dan juga pompa air. Nah, ini contoh kincir angin yang tradisional gitu ya. Banyak kita temukan di Eropa. Sedangkan untuk pembangkit listrik sendiri, eh, energi angin ini pertama kali dimanfaatkan di Denmark pada tahun 1890, dan sampai saat ini Denmark termasuk negara yang cukup maju dalam hal pembangkit listrik tenaga angin. Nah, untuk kondisi sekarang, pertumbuhan pemakaian pembangkit listrik tenaga angin ini meningkat secara cepat, mencapai 40% per tahun, dengan 80%-nya saat ini masih ada di Eropa. Ya, karena memang di negara-negara Eropa, terutama Eropa Utara, kondisi anginnya itu sangat memungkinkan. Angin tergolong kencang dan stabil, dan itu daerah yang cukup bagus untuk bangkit listrik tenaga angin. Tidak seperti di Indonesia ya, tidak banyak lokasi di Indonesia ini yang eh, ideal gitu ya. Maksudnya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin, karena memang anginnya ya tidak terlalu kencang. Kalaupun ada angin kencang, mungkin hanya terjadi di bulan-bulan tertentu saja. Dan untuk kapasitas terinstal sampai tahun 2020 itu mencapai 1,2 megawatt. Dari segi klasifikasi turbin angin sendiri, kita bisa bagi menjadi dua berdasarkan aksis atau sumbu dari turbinnya. Yang pertama adalah yang sumbu horizontal atau HAWT, dan yang kedua adalah yang sumbu vertikal. Jadi kalau sumbunya horizontal, itu muternya vertikal. Kalau sumbunya vertikal, muternya horizontal. Untuk konfigurasi yang HAWT ini, yang pertama ditentukan dari jumlah blade-nya, dan jumlah blade ini menentukan biasanya daya luarannya. Tapi tentu membutuhkan makin banyak blade-nya, membutuhkan angin yang makin kencang. Kecuali yang multi blade. Multi blade ini justru dimanfaatkan untuk kincir-kincir angin yang kecil. Beda jadi multi blade itu blade-nya kecil-kecil, nggak sama dengan one blade, two blade sama yang three blade. Nah, yang paling banyak digunakan untuk PLTB sih sebenarnya yang three blade itu ya. Dan itu memang yang untuk yang besar-besar. Nah, sedangkan posisi blade-nya terhadap arah angin itu dibagi dua ya, ada yang upwind, ada yang downwind. Jadi yang upwind itu dia berhadap-hadapan dengan arah angin, yang downwind tidak, jadi searah dengan arah angin. Kalau yang upwind ini kelebihannya ya angin itu terserap semua gitu ya. Jadi karena tidak terhalang oleh tower, beda dengan yang downwind ya. Nah, downwind kan anginnya terkena tower sebagian. Tapi yang upwind karena dorongan angin lebih kuat gitu ya, dan itu tumbukannya jadi besar kan karena berhadapan-hadapan, maka towernya dibutuhkan yang lebih kuat, beda dengan yang downwind. Nah, kalau IO di sini itu hanya pengarah gitu ya, karena kan arah angin itu berubah-ubah ya sudutnya, itu angle-nya, sehingga butuh IO untuk mengarahkan. Sedangkan untuk VAWT, konfigurasinya berdasarkan blade-nya juga. Ada yang H, Delta, Diamond, Y, dan B. Nah, tapi yang paling banyak digunakan sekarang B ya, karena B ini yang paling baru hitungannya. Dan dia lebih streamless, jadi hambatan anginnya menjadi lebih kecil, sehingga putarannya bisa lebih kencang. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk HAWT, ya, horizontal axis, kelebihannya efisiensinya lebih tinggi, daya luarannya bisa dari yang kecil sampai besar gitu ya, dan ada yang multi blade, one blade, two blade, three blade gitu.
Dan kalau kita pakai yang besar, biaya energinya tentu bisa lebih rendah. Kekurangannya ya anginnya cuma dari satu arah ya, yang berhadapan dengan blade-nya itu. Jadi kalau ada angin dari berbagai arah secara bersamaan ya yang diambil cuma satu tetap. Yang lain dia nggak akan serap. Terus butuh tower, dan tower ini nggak rendah ya. Umumnya tower sekarang di atas 30 meter itu. Maka malah sekarang itu umumnya sudah 50 meter ke atas. Dampaknya tentu perawatan lebih sulit itu. Karena ini ketika kita melakukan perawatan seperti ganti oli, ada kerusakan pada generator dan lain sebagainya, itu harus dilakukan di atas, nggak mungkin diturunkan. Terus membutuhkan kecepatan angin yang tinggi. Jadi kalau kecepatan angin di bawah 3 meter per sekon, biasanya dia tidak akan menghasilkan listrik gitu. Jadi ya muter pelan tapi listriknya nggak ada. Dengan untuk VAWT, kelebihannya ya bisa memperoleh angin dari berbagai arah karena muternya kan horizontal. Jadi angin mau dari mana saja dia muter. Terus diletakkan di atas permukaan tanah, jadi nggak butuh tower. Perawatannya lebih mudah, ya karena nggak terlalu tinggi. Dan dapat bekerja pada kecepatan angin yang rendah. Makanya VAWT itu umumnya kalau kita mau bikin pembangkit yang VAWT, itu harus bikin banyak gitu ya. Kalau dikit malah ya dapatnya kecil. Kekurangannya efisiensinya lebih rendah, daya luarannya umumnya kecil, dan kalau cuma satu ya biaya energinya jadi lebih tinggi. Komponen-komponen pada turbin angin, terutama ini yang horizontal, karena yang banyak dipakai adalah yang horizontal. Ada blade, bilahnya itu, yang berputar, yang diputar oleh angin. Ada rotor ya. Nomor dua ini rotor. Rotor itu yang merubah putaran angin yang nanti memutar shaft gitu ya, menuju generator. Ada pitch, pitch itu sudut, jadi angle-nya, sudut kemiringan dari blade-nya. Brake, brake itu rem ya. Jadi kalau eh, brake ini dibutuhkan kalau kecepatan angin terlalu tinggi. Biasanya di atas 10 meter per sekon itu si brake ini akan melepaskan shaft gitu ya, akan ngerem shaftnya sehingga shaft tidak berputar, kondisinya si blade itu akan stall, tidak akan berputar karena kerem. Kenapa? Kalau kecepatan angin sangat tinggi tapi diteruskan berputar, yang terjadi malah rusak nanti. Terus yang kelima ada low speed shaft. Terus yang di nomor 12 ini high speed shaft gitu ya. Jadi bagaimana konsepnya ya, low speed shaft itu digunakan ketika kecepatannya biasanya di bawah 5 meter per sekon. Jadi dia dikasih gear ke sini itu agar kecepatannya lebih tinggi gitu ya, dinaikkan. Sedangkan kalau kecepatannya sudah di atas 5, misalnya 6, 7, dan seterusnya, biasanya dia akan lewat ke high speed shaft. Jadi dilangsung lah istilahnya ke generator. Terus ada generator, ada controller. Controller itu nanti terhubungan sama yaw-nya. Nah, apa ya, sama ini anemometer ya. Nah, pengukur kecepatan angin. Kalau ini wind vane itu jadi untuk melihat arah angin yang datang. Nah, sel ini penutupnya aja, penutup dari komponen-komponen ini gitu ya. Terus nah ini yaw namanya. Jadi eh, dari anemometer dan WinFin ini dia akan memberikan input ke controller. Nah, controller ini akan memberikan input pada yaw mekanisme di sini. Nah, pengarahnya gitu ya. Oh, arah anginnya bergeser. Nah, nanti yaw mekanisme ini akan mengatur agar dia tegak lurus dengan arah angin yang datang. Jadi, kalau anginnya begini ya dia ada begini. Kalau anginnya geser dia ikut geser. Nah, ini cara kerjanya gitu ya. Ini ketika angin datang, kalau low speed di sini, kalau high speed langsung gitu ya. Yang sini terus untuk memutar generator. Nah, ini ya kontrolernya jadi untuk geser-geser. Sedangkan dari segi instalasi atau pemasangan ya, lokasinya itu ya. Turbin angin ini atau wind turbine itu ada dua, ada yang di onshore di daratan dan ada yang offshore atau lepas pantai. Jadi
Dulu-dulu umumnya itu diletakkan di daratan ya, di tempat yang tinggi biasanya, yang tidak ada penghalang. Makanya dulu itu rata-rata di perbukitan gitu ya, atau di tepi pantai gitu. Nah, sedangkan offshore itu sekarang mulai banyak dikembangkan. Jadi dia membuatnya di lepas pantai. Kenapa? Karena memang terbukti bahwa dari data kecepatan angin yang ada, kecepatan angin terbesar itu di lautan, gitu ya, bukan di daratan. Dan tentu di lautan nggak terlalu banyak hambatan kan. Kalau kapal-kapal nggak terlalu tinggi, gitu ya. Nah, sehingga eh, bisa mendapatkan angin yang lebih besar. Dan itu banyak dikembangkan sekarang karena efisiensinya menjadi sangat tinggi. Cuma memang kendalanya adalah transmisi nanti gitu. Bagaimana mentransmisikan eh, posisi turbin angin yang dilepas pantai ini ke daratan gitu ya. Karena pemakai listrik kan adanya di daratan. Hanya biasanya walaupun dilepas pantai itu tidak akan terlalu jauh dari daratan. Nah ini yang terakhir ya mengenai rotor diameter. Jadi eh, diameternya berapa sih gitu ya dari wind turbine ini yang dikembangkan saat ini gitu ya. Jadi blade-nya itu diameter blade-nya berapa sih gitu. Nah itu dulu hanya 17 meter gitu ya di tahun 80-an. Tapi dengan adanya offshore, karena offshore itu jauh dari daratan, tidak mengganggu orang gitu ya. Karena ini suaranya kenceng juga ya, makin besar suaranya makin kenceng, berisik gitu istilahnya. Nah, makanya yang di future itu di masa depan untuk yang offshore itu bisa dikembangkan sampai 250 meter itu rotor diameternya dengan output daya sampai 20.000 kilowatt. Ini besar sekali, ditaruh di lepas pantai itu, agar nggak mengganggu. Sedangkan yang onshore itu hanya sampai 150 meter teknologi untuk saat ini atau 10.000 kilowatt. Di separuhnya lah itu output dayanya. Nah, makanya yang offshore itu mulai banyak dikembangkan di negara-negara maju, sudah banyak eh, melakukan instalasi pembangkit listrik tenaga angin ini di lepas pantai. Oke, demikian materi perkuliahan MKI kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.